Selamat datang di Nongkrong Digital, sebuah podcast dari kreator nongkrong yang berisikan topik menarik dan narasumber yang menginspirasi. Bersama gue Irsan 56, so stay tuned. Halo Smart Netizen, selamat datang di episode kedua dari Nongkrong Digital bersama Irsan 56 dan bintang tamu reguler saya. Waduh, nggak ada yang lain San. Baru episode 2. Oh iya benar. Sikat Pak Haji. Ya, nama saya diperkenalkan? Papi Bon. Saya biasa dipanggil Papi Bon. Oke, bersama dengan Papi Bon. Yes. Oke, di episode kedua kali ini tema kita adalah study from home. Mantap. Wih, Mantap. jadi sebelum kita membahas lebih detail, gue sebenarnya punya pengalaman study from home. Apa tuh? Kan ini baru marak nih gara-gara pandemi nih. Yeah. Nih. Orang pada mulai beralih pembelajaran ke digital. Oh, dari konvensional ke digital. Ya dari yang harus di kelas beralih ke digital. Dunia online. Ke dunia online. Nah, gue ini sebenarnya udah ngerasain pembelajaran online itu dari 2015. Oh, oke. Waktu itu gue zaman semester 5 atau semester 6 gitu. Semester 5 ya. 2015 ya. Ya sekitar 4 tahun lalu lah. Itu berarti anak gue baru setahun loh umurnya. Oh, baru lalu. Wow. Nah, pada zaman itu di perkuliahan gue ini dibuat e-learning untuk mengakomodasi jika misalkan terjadi pada zaman itu seringnya sih musibah banjir. Jadi kalau banjir nggak bisa datang ke kampus, bisa ambil materi sama ngerjain tugas. Bahkan sebenarnya kalau dengan konsep ngelihat materi dan ngerjain ngupload tugas kayak gitu, itu udah berjalan dari gue SMA sekitar 2011-2012. Udah mulai itu? Udah mulai. Okay. Jadi mulai ngasih tugasnya tuh mulai pakai apa-apa komputer dikit-dikit harus upload, harus download kayak gitu. Udah dibiasakan berarti? Udah dibiasakan pas zaman gue. Pas tuh SMA? Pas SMA. Berarti guru lu bisa gue sebut sebagai bapak e-learning Indonesia? Enggak lah. Oh enggak juga ya? Enggak juga ya? Emang sudah mulai eranya begitu ya? Iya, eranya udah mulai berganti gitu. Mereka mencoba memanfaatkan sosial media. Jadi waktu dulu tuh kalau di SMA masih download dari Google Drive atau dari Facebook. Oh, Google Drive sudah ada ya? Udah ada dong. Udah deh. Gua kepake kayak baru 5 tahun ke belakang deh kayaknya. Ya Allah, Papi. Ini udah ada ya? Okay. Kalaupun dulu belum ada, sebenarnya ada ini email broadcast. Kan kita bisa milis. Ya mirip milis, tapi ini broadcast khusus buat dari guru ke murid. Kayak dia ngasih materi, ini lo silakan materi di download kayak 5 apa 7 megaan gitu. Bikin karyanya dia. Misalkan anak gua kemarin bikin roket-roketan sama wayang-wayangan tapi berbentuk Avengers kalau anak gua tetap. Dan itu diuploadnya by WA kalau itu. Jadi kita videoin. Oh, di videoin. Kita videoin. Proses pembuatannya. Gitu. Terus dia harus presentasi anak gua. Waduh. Anak TK presentasi. Oh, gokil kan? Wih. Gokil. Justru gua seneng. Gua seneng. Saya presentasi waktu itu baru SMP sih. Wah, 2006 2007. Gua baru kuliah gua kayak presentasi. Lu udah dari TK ya? Dia dari TK. Wow. Jadi dia harus mempresent apa yang dia buat. Iya. Jadi secara nggak langsung mengajarkan anak itu, lu ngerti nggak sih apa yang lu buat sebenarnya gitu loh. Sama dengan membangun kepercayaan diri. Membangun kepercayaan diri sama dia bisa merealisasikan ide-ide liar anak kecil. Iya, kayak misalnya karena kan pada zaman dulu itu terbatas juga koneksi internet. Tapi harus udah mulai dibiasain. Jadi dulu kadang kita temenan di Facebook sama gurunya ngasih materi, terus harus ngupload ke email kayak gitu. Pas di kuliah ngerasain kayak gitu, tapi udah ada platformnya. Jadi di platform e-learning itu ada materi sampai full 1 semester ke depan. Dan pertemuan-pertemuan dari digital itu kayak ibaratnya ketika kalian ngerjain tugas di pertemuan 1 itu baru dianggap kalian masuk kayak gitu. Ibaratnya masuk kelas, absen kelasnya itu dari tugas. Pada zaman gue. Jadi kalau ngumpulin tugas berarti lu masuk gitu ya itu. Iya, gitu kayak gitu. Sesimpel itu ya. Di-upload di platform itu. Dan ternyata gue juga baru tahu tuh setelah ngelewatin dunia perkuliahan,
kan gue ketemu teman-teman gue nih yang lain yang mereka juga di universitas terbuka gitu kan, yang notabene lebih sering kuliah online daripada kuliah justru konvensional. UT itu online ya? Lebih ke online. Nah pas gue tanya ke dia, platform yang dipakai mirip dong. Gue kaget tuh dari UI, dari feature segala macam. Oh berarti emang sebenarnya ini udah marak digunakan, cuman tinggal pengaplikasiannya aja dioptimalin di tiap sekolah atau kampus. Benar. Kayak gitu. Itu udah enak banget tuh. Gue baru tahu deh ternyata pada zaman dulu tuh. 5 tahun lalu. Iya, kuliah-kuliah pada saat lo kuliah gitu ya. Udah mulai online, bagus juga sih. Bagus. Dan sekarang kan ada lagi inovasi-inovasinya kayak model ruang guru itu online ya kan. Dulu kan gue harus ke Primagama tuh. Iya, harus datang gitu loh pokoknya. Ke Sony Sukema. Apa? GO, yoi, NF. Yang gitu-gitu. Nah, kalau sekarang online ya. Banyak fasilitas. Dan sekarang kan kalau kita lihat nih selama pandemi, ya. Lu kan udah punya anak tuh. Udah, alhamdulillah. Anak lu udah sekolah dan belajar dari rumah dong berarti selama pandemi ini. Udah. Kalau lu tanyain ke anak gue cocok, tapi kalau lu tanya ke gue sih gue nggak ngerasain. Nggak dapet tuh. Nggak dapet gue online. Zaman dulu aja gue Yahoo Messenger masih pakai mic 33. Waduh, mic 33. Yoi kan? Itu the best tuh. Jauh aplikasi banget. the best tuh, mic 33. Jauh banget. Pakai Yahoo Messenger. Nah by the way kan kalau yang gue lihat nih, kalau dulu gue ngerasain dari SMA terus berubah modelnya masuk ke sebuah platform mulai di kuliah. Nah berarti kan semenjak pandemi ini banyak platform penyedia ini dong, penyedia materi-materi pembelajaran secara online gitu kan. Dan menyasarnya juga bukan kuliah sama SMA doang, tapi udah masuk ke SMP sampai ke SD bahkan kayak gitu. Nah, lu sebagai orang tua yang punya anak lu udah sekolah nih, kayak gimana tuh Pi? So, pembelajaran? By the way sih bukan sampai SD doang, anak gue TK bos. Anak lu TK? Serius, anak gue TK. Gue pikir SD. Dan tahun ini masuk SD sih. Baru mau masuk SD. Jadi dia liburan itu masuk langsung SD. Oh, enggak wisuda TK. Enggak ada wisuda TK, enggak ada. Kalau di gue namanya tasakuran. Enggak ada tuh kayak gitu. Enggak ada. Nah, ini anak TK belajar online berarti selama WFA, ya apa sih PSBB? Iya, gitu ya? learn from home. Ya, study from home, learn from home kayak gitu. Berarti selama ini anak TK online belajar serius di rumah pakai materi online. Ada fasilitasnya tuh? Ada. Kita pakai sekolah anak gue tuh pakai fasilitas dari Zoom meeting. Video call berarti. Terus gimana? Jadi kayak lu meeting aja sama klien. Berarti ada guru satu, itu anak TK semua isinya. Serius. Jadi kalau gue kan kebetulan anak gue di sekolah muslim ya. Jadi kayak ayo teman-teman kita baca doa sebelum belajar. Bareng tuh. Bareng. Video call. Iya, terus diminta satu persatu hafalan surat. Kayak gitu cuy. Terus kayak belajar mewarnai pakai Zoom. Jadi dia ntar mewarnai dulu di meja. Iya. Bener. Jadi dia mewarnai. Terus dia bikin anak gue nih ketika disuruh bikin wayang. Yang lain tuh mainstream lah, pada bikin cepot, pada bikin Semar. Anak gue Avengers man, Iron Man dibikin, Captain America dibikin, Hulk dibikin. Dan itu benar-benar dipresentasiin. Kenapa dia bikinnya wayang Avengers, ya kan? Karena bagi anak gue dia kan belum mengenal cepot, Semar, Gatot Kaca dan lain-lain. Bagi dia adalah superhero saat ininya dia itu adalah Avengers. Terus anak gue bikin roket karena dia pengen dari rumah ke sekolah pengen pakai roket. Waduh. Yang kayak gitu-gitu. Jadi itu ide liar sebenarnya. Iya sih benar. Kalau gue sebagai orang tua, gue masih nggak menyalahkan dan nggak menghakimi bahwa nggak mungkin bisa lah, enggak lah, karena itu ide dia. Gue appreciate banget justru. Mendukung banget. Ketika dia punya ide liar, Pi aku pengen bikin ini, oke silakan. Sampai kemarin musim dalgona, anak gue bikin. Anak lu yang bikin? Tapi bukan kopi dia, Milo. Coklat. Coklat. Pakai coklat. Bini gue pakai kopi.
tapi anak gue pengen kita coba dari. Tapi itu bukan tugas dari sekolah kan? Oh tidak, itu hanya kebeeman sama bapaknya. Dia ngikutin kan. Iya. Dia ngikutin. Tapi berarti untuk pembelajarannya masih secara quote on quote emang berasa konvensional kayak di kelas, Ya, cuman tapi bedanya nih di rumah beda masing-masing tempatnya lah. doang Iya. ya. Nah Karena kalau misalkan kayak gitu terkait dengan bahan-bahan yang harus disiapin segala macam, kita yang siapin orang tua. termasuk mudah dicari berarti. Oh iyalah, termasuk mudah dicari. Memang itu barang-barang general sih. Oh. Jadi sebelum kita online itu akan di WhatsApp group. Jadi si WhatsApp group itu orang tua murid. Khusus orang tua. Yoi. Jadi di situ nanti misalkan Hai moms, asik hai moms. Ada yang baca bapak. Biasanya WhatsApp itu, Bunda besok kita mau ada prakarya ini, tolong disiapkan ya. Biasa kayak gitu. Kira kita siapin. Jadi medianya bukan Zoom meeting doang sih sebenarnya, ada WhatsApp. Oh, tapi WhatsApp memang buat di orang tua. Buat untuk koordinasi. Koordinasi. Tapi beberapa tugas juga by WhatsApp ke gurunya. Contohnya? Yaitu hafalan surat. Hafalan surat di videoin gitu. Di video kita videoin. Jadi kan kalau di gue itu ada namanya kayak baca umi itu bacaan sebelum kita bisa membaca Al-Quran gitu kan. Kayak ikro lah sebelum ikro gitu ya. Sebelum masuk kita baca Al-Quran, kita ituin ketika anak gue mau EFTA ujian itu kita videoin seberapa lancar dia bisa baca tanda bacanya apa enggak yang gitu gitu. Nanti ketika lulus dikirimin ininya sertifikat. Iya, sertifikatnya. Yoi, rapor gitu, tapi digital. Nah, terus itu kan tadi yang lebih ke prakarya sama yang contoh hafalan-hafalan. Kayak kalau TK matematika sampai belajar berhitung gitu-gitu juga kan? Ya itu belajar. Nah, itu pengaplikasiannya sama. Semua sama. Oh. Semua sama. Kayak ada soal tambah-tambahan segala macam juga. Iya, paling medianya aja sih kalau anak kecil kan nggak yang 99 kali 5 gitu kan enggak. Iya kan masih masih tambah-tambahan. Maksudnya tambah. kayak kalau misalkan soal hitung-hitungan gitu, apakah harus di print dulu kah atau gimana? Enggak sih. Jarang ada Cuman print. berhitung biasa. Iya, paling kayak teman-teman yuk kita berhitung. 2 ditambah 2 sama dengan bebek gitu. Oke. Seperti itu. Nah terus terkait dari situ pernah ngerasain hambatan-hambatan yang kayak kenapa harus gue sih yang ngerjain gitu? Kan ini harusnya dikerjain di sekolah bersama gurunya. Kalau itu sih lebih tepatnya sih nanya bini gua. Iya, karena yang menemani lah. Banget Iya, yang menemani anak gue di rumah itu kan bini gue untuk belajar di rumah. Tapi dengan adanya kalau gemes kayak gitu, kayaknya lebih gemes anak gue sih dibandingin bini gue. Maksudnya gemes di sini gimana? Karena kalau gue jadi anak gue ya, gue akan mempresentasikan bahwa ternyata guru gue lebih baik daripada bapak gue. Hah? Karena guru gue nggak pernah marah sama gue. Oh gitu? Iya kan? Ya kan mama kan Iya, gitu. iya. Kalau misalnya, ih kamu gimana sih? Kalau guru kan nggak mungkin bos. Iya. Iya, jadi pengen cepet sekolah dia. Aku sekolah aja deh. Terlihat lebih sabar gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak gitu, kayak bini lo sendiri sempet curhat kayak stres nih, harus ngerjain tugas ini. Pembiasaan susah, di awal ya. Oh, di Pembiasaan awalnya di awal emang ya. challenging banget. Challenging karena kan memang. Nah, terus kalau pelajaran komputer yang yang diajarin sekolah Di sekolah. ke anak lo apa? Itu kebanyakan bikin pola. Bikin pola kalau di komputer. Jadi seenggaknya nggak terlalu gagap ketika Oh di iya. depan komputer udah Bener, tahu bener. geser mouse. Iya. Karena penyesuaian kan. Soalnya kan kalau kayak Paling gitu, paling itu apa kayak painting. iya, Painting. Microsoft Paint. Yoi. Soalnya kalau gua kan zaman dulu baru mulai pegang komputer itu justru kelas 3 SD. Sih. Iya, baru pegang. Nah, ini kan anak Gue SMP. Bapak lebih jauh lagi. Saya baru SMP masih pakai DOS. Anjir dong.
yang pakai disket gede tuh. Gue udah Windows 98 atau 2000. Udah Windows dah pokoknya. Gue masih pakai DOS dulu. Udah ada Corel Draw zaman dulu. Nggak tahu deh gue tuh apa. Yang rasain. Gue tuh Cuma seneng tuh gue Corel Draw. Ya gue cuman ingat itu doang. Gue kemana-mana bawa disket. Iya. Ketahuan umurnya. Enggak lah, gue cuma beda 2 tahun sama lu. Tapi emang udah sejauh itu ya yang mana Yeah. kondisi pembelajaran di TK pun udah mengenalkan komputer supaya melek teknologi lebih awal. Benar, karena gue juga bersyukur banget ya di sekolahnya anak gue ini dari kecil dikenalin komputer. Karena nanti menurut gue dunia digital tuh akan semakin lebih luas dan inovasinya itu kan cepat banget ya. Iya. Ya kan, seenggaknya biar nggak gaptek juga sih. Nggak gagap banget. Tiba-tiba gagap cegukan kan keselak gimana itu. Iya. Jadi cenderung menciptakan generasi yang lebih native ke digital dibandingin ke manual. Gitu. Ya sesuai porsi lah, Iya. proporsional aja sih. Tapi pernah juga ada kejadian nih. Jadi sepupu gue, dia ini kan kuliah online. Dia emang kelas karyawan, tapi biasanya tuh kelas karyawan masuk. Kan karena lagi kayak gini, dibikin online. E-learning lah istilahnya, dibikin materi kuliah online. Dan gue nggak tahu sih dia secara detailnya seperti apa penerapannya. Tapi pernah dia update di Twitter ngomong gini, namanya Caca kan. Cah, kamu jangan di depan komputer mulu. Kesian nanti kamu capek, ditegur sama ibunya. Terus dia cuma nulis komentar kayak gini doang. Seandainya ibu tahu kalau yang aku lakukan di depan komputer adalah berkuliah, bukan cuma main komputer. Iya. Benar. Pasti sih. Itu kan kayak pasti kelihatan gapnya gitu ya. Iya. Kan? Karena mungkin ibunya belum pernah main komputer kali. Iya, emang udah cukup tua juga, Ya, baru berumur, pensiun. Cuman ya. anaknya baru masuk kuliah, yang paling bontot Bener. gitu. Bener. Jadi, sama ketika halnya gua dilihat sama mertua gua, ngapain sih main komputer mulu? Padahal gua kan dagang online. Karena gua membiayai anaknya dia dengan berjualan online. Iya, dengan berdagang online. Iya. Gue juga pengen tulis status itu. Andai dia tahu apa yang gue kerjakan depan komputer. Iya. Yang kayak gitu ya. Dan hambatan-hambatan yang lo rasain nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak sih. Alhamdulillahnya gue sama bini gue juga ngerti. Cukup ngerti lah, cukup paham dunia digital. Terus tahu juga, maksudnya nggak gaptek-gaptek juga. Karena gini, gue pernah muda dan gue pernah melakukan hal dari negatif sampai positif. Waduh. Jadi seenggak-enggaknya gue masih punya cukup modal ketika anak gue berbuat sesuatu hal yang gue tidak inginkan, gue udah tahu gitu loh. Udah badung dari dulunya. Jadi gue nggak bisa di tackling sama anak gue nih, nggak bisa digocek kayak kan. Gue digocek, gue gocek balik kayak kan. Itulah perlunya kita kadang-kadang menyelami dunia-dunia baru buat apa? Buat kedepannya. Iya. Kedepannya berarti pembelajaran digital harusnya lebih masif dan lebih ini dong, lebih banyak lagi dong. Mungkin bisa ke arah situ. Jadi kayak ada habit baru kan. Jadi ada pembiasaan baru juga. Tapi kebayang nggak nanti kalau anak lo tiba-tiba katakan SD atau SMP dikasih 1 hari atau ketika dia nggak masuk harus belajar secara online? Kebayang sih jadinya. Kalau dengan metode seperti ini ya. Apakah akan merepotkan kalian sebagai para orang tua? Ya, itu lagi. Balik lagi, pasti awal-awal sangat repot. Oke. Sangat repot dan sangat ribet. Apalagi kalau misalkan ini kan beruntungnya adalah yang kerja gue doang. Iya. Gue kan di rumah. Ini yang akan repot adalah ketika mama papanya yang harus bekerja. Nah itu yang agak ribet. Karena kan nggak mungkin kan ngajarin mbaknya. Iya. Atau neneknya. Iya. Ya kan? Karena omanya Deva aja udah akan males pasti akan disuruh belajar dunia baru digital dan lain-lain. Ya itu mungkin kendalanya adalah yang mama papanya bekerja. Iya. Kalau yang ibunya nggak bekerja atau papahnya yang nggak bekerja mungkin bisa mengikuti sampai batas dia sadar tanggung jawab sendiri ya kayak oh ini gue saatnya ngumpulin PR, oh ini saatnya gue ikut kuis gitu. Tapi berbeda ya ketika dia udah SMP SMA harusnya udah punya tanggung jawab sendiri sih. Iya, lebih sadar ya. Lebih sadar harusnya.
Berarti emang untuk e-learning sebenarnya lebih efektif kalau kita lihat kan, kalau gue ngerasain dari SMA, berarti paling nggak sampai punya batas kesadaran diri. Betul. Entah itu di SMP atau di SMA. Betul, SMP ke atas lah. Di sebelum itu harus ada bimbingan. Pendampingan tetap harus, karena nggak menutup kemungkinan juga dunia internet itu kalau lu salah masuknya itu jahat banget. Iya. Jahat banget cuy. Kalau lu salah. Karena filternya sebenarnya hampir nggak ada. Tapi walaupun di Indonesia untungnya sih banyak pemblokiran juga. Iya. Lain hal juga untungnya sih. sih banyak pemblokiran. Cuma kan ketika kita membiarkan anak kita yang masih SD searching, padahal dia pengennya Frozen, tapi pas keluar gambarnya Frozen berbeda gitu. Iya. Itu kan jahat juga kalau nggak ada pendampingan. Iya. Begitu Mas Irsan. Baiklah. Berarti kedepannya harusnya e-learning jadi lebih ibaratnya tuh lebih stabil ya, karena kan ini semua akibat dari tanda kutip keterpaksaan. Iya. Dan akhirnya dengan keterpaksaan aja bisa jalan. Gimana kalau nggak terpaksa? Harusnya lebih mateng gitu. Betul. Benar-benar persiapan. Benar-benar harus persiapannya harus benar, terus fasilitasnya harus memadai. Karena percuma ketika lo bimbingan online atau belajar online tapi fasilitas semacam internetnya lemot, ya kan, atau disconnection misalkan. Iya. Itu kan menghambat juga. Iya. Karena yang terjadi di beberapa tempat, ya beruntung aja sih kita di Jakarta gitu ya, maksudnya yang notabene internetnya pada lumayan bagus lah gitu dibandingin kota-kota teman-teman yang ada di jauh sana misalkan. Seperti itu kan, itu harus juga dipikirkan yang sih. Yang jangkauannya kurang. Iya, pemerataan dulu. Kalau itu pondasi awal udah bagus, udah oke, ya aku sih yakin sih belajar online bisa lebih lebih efektif masif lagi. Yoi. Kayak gitu ya. Bisa lebih masif dan efektif menurut gua. Dan semoga sih kedepannya jadi lebih sering ini ya, persiapan untuk satu semester. Ya. Karena kan kalau gua denger, gua lihat mereka lakuin Zoom meeting dan beberapa di internet juga tetap pakai video call, tapi dosennya masih ngajar biasa. Oh, yang cuma menurut beda gua medianya doang. Menurut gua kayak sebenarnya oke lah lo meeting seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tapi di luar itu bisa dilakukan secara mandiri dengan seluruh materi yang udah diupload untuk satu semester gitu. Bener. Itu bakal lebih enak lagi, dan guru sebenarnya ibaratnya kadang-kadang suatu hal yang baru itu juga ada peluang di situ. Lu bisa dapat opportunity baru, lu bisa dapat teman baru, lu bisa dapat pembelajaran baru, kayak gitu-gitu. Apalagi sekarang udah ada kayak e-learning semacam ruang guru dan lain-lain. Iya. Anakku juga tertarik sebenarnya sama ruang guru itu. Oh, buat bimbel apa buat nambah skill? Enggak, karena dia lihat Iqbal Ramadan. Siapa dia? CR. Ayo, masya Allah, dia brand ambasadornya ruang guru, bosku. Oh iya. Iya. Karena saya berarti tidak mengikuti itu. Iya, karena bini gue nonton Dilan. Oh. Terus anak gue ya, nonton juga. Iya. Tapi tolong itu untuk remaja, bukan untuk balita. Di rumah nonton TV kan. Nonton TV, terus anak gue nanya, "Itu siapa, Mi?" "Itu Dilan." Oh ya udah, anak gue main lagi, cuma gitu doang. Cuma pas lagi ada iklan ruang guru. Lo Dilan itu kan Dilan. Guru, Iya, gitu. itu Dilan gitu. Dilan aja sekolahnya pakai aplikasi. Gitu. Jadi mulai terinfluence untuk mencoba pembelajaran online lebih dalam. Betul, tapi memang belum gue izinin sih kalau untuk langsung. Masih balita sih itu. Iya, pas banget lah. Belum masuk elementary sih agak ini ya. Iya, agak kurang memang. Terus kalau misalkan udah lo lihat dengan ini kan efek pandemi, akhirnya orang mulai berpindah ke arah digital gitu ya. Growth-nya itu tuh bukan cuma dari cara mengajar. Iya. Bisa dari mana-mana. Tapi sebelum itu digulirkan gitu ya, gue lebih setuju ketika ada pembelajaran untuk gurunya dulu deh. Oh iya. Itu lebih penting itu pasti dibandingin kayak tadi lu bilang tuh metodenya masih konvensional. Padahal kan slide presentasi itu bisa lah di-convert ke online, jadi kan nggak tinggal upload tuh. Iya kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin sebelum itu dimasifkan, yang satu fondasinya yaitu internet harus
agak merata lah ya, harus merata. Kedua adalah gurunya juga harus diedukasi sih. Karena pasti akan gayanya berbeda, Bos. Iya, makanya. Ketika lo belajar online dan offline itu pasti beda, cuy. Iya. Sama halnya berbisnis online dan offline. Iya. Pendekatannya beda. Beda. Lo ketemu orang manusia fisik secara fisik dan secara virtual tuh beda. Beda. Orang fisik cuma lihat-lihat doang bisa beli. Iya. Tapi kan kalau virtual orang nanya kita harus jelasin. Iya. Kita udah jelasin belum tentu ngerti dia. Benar. Nanya lagi. Benar. Udah nanya panjang nggak beli. Iya. Ya kan, makanya ada kalau di bisnis online tuh ada sebutannya CBK. Chat lama beli kagak. Iya. Ya, itulah kalau di dunia bisnis online seperti itu, Pak Irsan. Beda. Begitu juga dengan pembelajaran guru dan offline dan online tuh pasti beda sih menurut gua. Makanya harus diedukasi dulu gurunya, harus dikasih tahu. Iya. Pasti ada sih. Makanya buat anda smart netizen sebagai guru, kalau nanti udah mau online, jangan iya aja, tapi pengaplikasiannya nggak bisa. Iya tuh. Karena kebanyakan gue bukannya mengunderestimate seorang guru, tidak. Istilahnya gini, gue tuh membuat metode enggak sih. Jadi ketika anak gue di sekolah udah belajar, di rumah sebisa mungkin tidak belajar. Oh iya. Karena dia masih kecil. Iya wajar. Biar dia nggak bosan gitu. Tapi kan ketika sekarang bahwa Lebih di rumahnya di rumah. belajar nih gitu. Untuk awal-awalnya aja kayak anak lu nangis, nggak mau belajar, pasti ada. Padahal udah jam waktunya Iya. meeting gitu. Bener. Iya, kabur-kaburan. Ini juga anak kecil, Bos. Iya. Kita nggak bisa maksa juga. Tapi dari guru pun maklum. Kayak misalkan Maklumi. nih udah Disetel. Zoom-nya udah online, Iya. udah masuk conference, terus tiba-tiba anaknya kabur. Iya, Segala memaklumi macam. lah pasti. Memaklumi. Emang di situ challenging. Iya. Memaklumi. Apalagi kalau TK ya, kecuali anaknya SMA masih begitu, pukulin aja. Anarkis, jangan diikutin smart netizen. Halo KPPA. Ada oknum nih. Gua lagi kena. Jangan. Iya. Ya seperti itu sih. Masih bisa dibilangin kok. Dan masih bisa diikuti. Dan masih bisa diikutin, benar. Dan gue juga sangat senang sekali ketika melihat anak gue ternyata kreativitasnya tinggi banget semenjak di rumah. Oh gitu, lebih explore. Karena di tempat anak gue sekolah itu dia dari TK udah diajarin komputer, Bos. Oh iya. Jadi ketika komputer gue di rumah, laptop gue nyala di rumah, udah sotoy. Dia udah bisa searching Google gitu-gitu. TK. Udah sampai Udah. pembelajaran. Kalau misalkan gini, papi aku mau warnain dong, gimana caranya? Gue nggak tahu. Dia tahu. Papi buka Google, abis itu searching deh, coloring Avengers, keluar itu. Serius, itu keluar gambar-gambar hitam putih yang lu tinggal print. Ini buat tips juga buat mama-mama netizen ya, smart netizen, papa-papa smart netizen yang dengar gitu ya. Jadi ketika kita mau memberikan fasilitas anak untuk mewarnai daripada kita membeli, ngajarin salah nggak sih? Kalau download gitu nggak juga ya? Kan itu nggak ya, itu fasilitas ya. Itu udah. Tapi kan kita nggak memperjualbelikan. Enggak, untuk pribadi nggak masalah dong. Ya kan, jadi kita bisa searching aja tuh, misalnya coloring Frozen, coloring Upin Ipin, itu ada semua di situ. Lu tinggal print di kertas A4, tinggal modal crayon, spidol, lu tinggal ajarin anak lu mewarnai. Jadi istilahnya ketika ada pembelajaran baru ya tolonglah diikutin lah metode baru itu. Beradaptasi, betul, harus fleksibel. Jangan kaku-kaku banget. Ini bukan zaman dulu pas gua SD, SMP yang kaku-kaku banget. Sekarang zamannya fleksibel. Iya, perubahan betul sekali. Anda mengajarkan kita untuk bisa beradaptasi di dunia kerja, di dunia ini. Anda juga harus beradaptasi. Iya. Ya, seperti itu. Terus ada saran dan masukan untuk para orang tua yang sedang menjalankan study from home atau pendampingan study from home? Saran gue sih jalanin aja. Jalanin aja. Itu kalau bisa pakai hashtag ya. Jalanin aja dulu gitu kan. Iya, karena pasti buat orang-orang jangankan orang-orang yang terbiasa dengan teknologi aja kewalahan, apalagi yang
gaptek gitu ya. Iya. Orang tua yang gaptek itu pasti lebih kewalahan lagi. Cuman cobalah beradaptasi dengan metode-metode yang ada. Iya. Terus jangan juga memarahi anak lah. Iya. Jadi kesannya guru itu ibunya gitu, jadi kebalikannya. Lebih sayang gurunya dibanding guru pun lebih sayang ya, karena kan enggak. Biarkan anak itu berkembang dengan imajinasinya, tapi kita harus awasin. Iya, setuju. Harus ada pendampingan, harus ada pengawasan, terus kita harus update juga. Kita punya teman yang anaknya berbeda sekolah, kalau di sekolah lu gimana? Iya. Itu juga bisa jadi input juga tuh, San. Jadi tukar informasi. Tukar informasi yang sangat-sangat berharga. Bisa kita nanya, jangan malu untuk bertanya sama mama yang lain atau papa yang lain. Oke. Kita harus tetap tanya, anakku kalau di rumah gimana? Tetap aja kita nanya seperti itu. Dan gitu juga nggak boleh bohong. Iya. Biasanya mama bapak tuh nggak mau kelihatan Gengsi, anaknya. gengsi. Kampret emang. Anakku nggak gitu, nggak gitu. Tapi ketika Zoom meeting begitu. Ya maksudnya jangan kayak gitu. Kita tetap cari informasi, tukar informasi dengan seadanya seperti itu. Ya udah seperti itu. Karena kan kita pengen tahu nih, pengaplikasiannya dia ke anaknya dia, kalau ke anak gue bisa nggak ya? Iya. Kita kan harus selalu nge-error juga. Gitu. Karena kan setiap manusia diciptakan berbeda-beda. Iya. Supaya istilahnya kalau misalkan informasi yang dari sekolah lain atau dari tempat lain lebih bagus bisa kita aplikasikan, di develop juga untuk sekolahnya. Betul, jadi ada masukan kan. Dan juga bisa memperbagus sistem dari sekolahnya juga. Seperti itu, bosku. Luar biasa sekali. Biasa di luar. Waduh. Jadi intinya untuk para orang tua yang lagi ngadepin learn from home atau study from home, tetap lakukan pendampingan. Betul. Dan berkolaborasi bersama guru-guru dan orang tua yang lain ya. Dan orang tua yang lain. Betul. Dan tetap ikutin perkembangan ya, jangan sampai nanti tiba-tiba jadi ketika sekali nggak ngikutin bakalan bingung. Pasti. Bakalan clueless gitu kan. Bener. Luar biasa. Luar biasa. Ada lagi Pi yang mau ditambahin Pi? Udah cukup sekian, terima kasih sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue ya, karena untuk study from home ini memang kita masih baru merasakan sih kalau gue ya. Kalau gue baru merasakan, yang gue lakukan adalah gue tetap mengupdate informasi dan gue juga mencoba untuk beradaptasi sih. Iya. Itulah poinnya. Iya. Mantul sekali episode 2 dari Nongkrong Digital. Nongdi. Ya, luar biasa. Jadi cukup sekian untuk episode 2 kali ini bersama saya Irsan 56 dan saya Papi Bon. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Kami berdua pamit undur diri. Bye bye. Ciao.